Pertanyaan yang harus dijawab secara jujur. Apakah banjir dan longsor di Sumatera layak ditetapkan sebagai bencana nasional? Karena saya melihat pemerintah terlalu sibuk mencari alasan administratif, sementara korban di lapangan menghadapi realitas yang jauh lebih brutal. Secara hukum, mari kita luruskan. Undang-Undang 24 tahun 2007 tidak menetapkan batas angka. Tidak ada minimal korban, tidak ada minimal kerusakan. Yang ada hanya frasa klasik. Bencana berskala nasional ditetapkan oleh presiden. Titik. Dan ini celah yang selalu dipakai pemerintah. Karena kriterianya elastis, interpretasinya bisa digeser-geser sesuai situasi politik, situasi anggaran, bahkan situasi opini publik. Kita harus kritis. Pemerintah berdalih bahwa daerah masih mampu menangani dampak banjir. Baik, tapi kalau akses terputus, ratusan ribu terdampak, dan infrastruktur kolaps, apakah itu masih dianggap kapasitas daerah cukup? Atau hanya cara halus mengatakan, kalau bisa tidak naik ke level nasional, ya jangan naik. Dan lucunya, pemerintah suka menggunakan presiden. Hanya tsunami Aceh 2004 dan COVID-19 yang pernah ditetapkan sebagai bencana nasional. Sebagai lawyer, saya mengatakan itu bukan presiden. Itu justru bukti bahwa standar pemerintah terlalu tinggi. Kalau definisinya harus sebesar tragedi Aceh 2004, ya jelas hampir tidak ada bencana lain yang akan pernah naik menjadi bencana nasional. Itu bukan parameter hukum, itu parameter males naikkan status. Padahal ketika statusnya ditetapkan nasional, negara wajib ambil alih kendali penuh. Anggaran terbuka, birokrasi disederhanakan, dan koordinasi tidak lagi ribet melewati provinsi dan kabupaten. Dan disinilah ketakutan pemerintah biasanya muncul. Begitu kata nasional keluar, tanggung jawab tidak bisa lagi dilempar ke daerah. Jadi mari jujur, penolakan penetapan bencana nasional bukan soal hukum. Ini soal keberanian politik dan konsekuensi fiskal. Sementara korban banjir dan longsor Sumatera tidak peduli apakah statusnya provinsi, kabupaten, atau nasional. Mereka hanya peduli seberapa cepat negara turun tangan. Kalau pemerintah mau konsisten dengan asas perlindungan warga negara, seharusnya tidak perlu menunggu kondisi kolaps total. Skala kerusakan, lintas provinsi, dan fakta bahwa dampaknya tidak bisa ditangani daerah saja sudah cukup. Itu logika hukum administrasi modern. Tapi logika ini sering kalah oleh kalkulasi politik dan birokrasi. Dan yang paling ironis, ketika publik menuntut status bencana nasional, pemerintah bilang belum memenuhi kriteria.